Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saat ini kita sudah masuk di tanggal 12 Zulhijjah 1444 Hijriah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwasannya kita berada di hari-hari yang agung, hari-hari yang sangat mulia, dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun berada di bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, Ashhurul Hajj, yakni bulan Zulhijjah. Kita sedikit ingin murajaah terkait dengan hari yang saat ini kita berada di dalamnya, dan insyaallah hari tasyrik masih tersisa 2 hari, besok kemudian hari Ahad. Tentang hari tasyrik atau 3 hari setelah Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang terdapat di Sunan Abi Dawud dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumu arafata wa yaumun nahri wa ayyamut tashriqi iduna ahlal islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Arafah yakni tanggal 9 Zulhijjah, kemudian Yaumun Nahar, hari Nahar. Nahar ini istilah untuk penyembelihan unta. Yang dimaksud adalah tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Semua itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iduna ahlal Islam, merupakan hari raya kita sebagai umat Islam. Wahia ayyamu aklin wa syurbin, hari-hari tersebut merupakan hari di mana kita menyantap makanan dan juga hari di mana kita menikmati minuman. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam redaksi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna hadhil ayyam ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Sesungguhnya hari-hari ini yang dimaksud adalah ayyamut tasyrik, adalah hari di mana kita makan, kita minum dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini memiliki banyak sekali faidah. Di antara faidahnya, di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam
memberikan bimbingan kepada kita semua untuk mengisi hari-hari yang istimewa, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah, kalau hari-hari biasa saja, kalau bulan-bulan biasa saja, begitu lengkap bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya di dalam bagaimana kita memanfaatkan setiap waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka bagaimana lagi kalau kemudian dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu-waktu istimewa. Maka tidak mungkin waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan seperti ini kemudian terlewatkan begitu saja tanpa ada bimbingan bagaimana cara kita mengisi hari istimewa tersebut dengan sebaik-baiknya amal. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar para jamaah. Ketika ada waktu istimewa, kita dibimbing caranya bagaimana nih memanfaatkan waktu istimewa itu. Ya, ibarat kata orang itu punya modal, kemudian dikasih tahu cara mengelola modal yang terbaik itu seperti apa supaya menghasilkan keuntungan. Banyak orang yang mengeluhkan ini dalam dunia usaha begitu ya, mengeluhkan, aduh saya tidak bisa usaha, tidak punya modal. Akhirnya dia membayang-bayangkan, duhai seandainya ada modal yang begitu besar, tentu saya akan punya untung besar. Nah, apakah kemudian ketika modal itu ada di hadapannya, apakah kemudian dia bisa mengelola modal itu sehingga dia ingin menggapai apa yang dia cita-citakan, mendapatkan keuntungan yang besar? Ternyata tidak seperti itu. Tidak semua orang yang kemudian ketika sudah dihadapkan modal, dia kemudian bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ada orang ketika membayangkan modal besar, kalau punya modal besar pasti untung gede. Ketika modal itu ada di depan matanya, ada di hadapan dirinya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Malah bingung, ini diapain nih modal ini? Begitu kan para jamaah? Nah, Masya Allah, Nabi SAW sudah membimbing kita. Nih, kalau ada waktu istimewa, cara mengisinya begini. Jika Anda dikasih modal yang besar, maka cara memanfaatkannya, mengelolanya seperti ini, supaya menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Maka Masya Allah, bulan Dzulhijjah seperti ini para jamaah, hari-hari dan bulan-bulan yang begitu istimewa. Ternyata Nabi SAW memberikan kepada kita bimbingan yang sangat lengkap. Amal-amal utama yang selayaknya dikerjakan oleh kaum muslimin di hari-hari istimewa seperti ini sangat banyak sekali. Tidak cukup ya waktu kita untuk menjelaskannya. Maka ini sekali lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan semangatnya Rasulullah SAW mengingatkan umatnya tentang hari-hari istimewa, sekaligus Nabi memberikan rincian, bimbingan dan juga amal saleh supaya kaum muslimin mereka mengerti bagaimana cara memanfaatkan waktu-waktu istimewa tersebut. Baik para jamaah, di sini Nabi SAW menyebutkan ada sekitar 5 hari. Yang pertama Yaum Arafah. Yaum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian Yaumun Nahr tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian Ayyamut Tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha, yakni tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Nabi menyebutkan tentang 5 hari ini, Yaumu Arafata wa Yaumun Nahri wa Ayyamut Tasyriki iduna ahlal Islam. 5 hari ini kata beliau adalah hari raya kami, hari raya kita semua sebagai umat Islam. Baik para jamaah, di sini dengan tegas Nabi menyatakan 5 hari ini adalah 5 hari raya bagi kaum muslimin. Baik, hari Arafah, oh jelas ya, para jemaah haji wukuf di Arafah, pemandangan yang sangat luar biasa.
ya semuanya pakai pakaian serba putih, begitu kan? Semuanya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menampakkan dengan zahir dan batin mereka ketundukan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat merasakan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala saat itu dengan munajat mereka yang mati-matian mereka lakukan. Karena hari itu adalah hari ya di mana para jamaah yang dirahmati Allah, doa-doa kaum muslimin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menegaskan ya, di hari itu selayaknya kita mendominankan yang namanya zikir, doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan meminta segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Ya, dibandingkan dengan amal-amal yang lainnya. Ini kalau ada orang berkata di hari Arafah itu saya banyak baca Quran atau saya banyak berdoa, maka jawabannya banyak berdoa. Walaupun baca Quran itu istimewa, baca Al-Quran itu begitu mulia, di saat hari Arafah tetap doa yang harus kita utamakan. Jadi kalau bisa para jamaah, sebagian besar dari hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah isinya adalah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, kita sering dikasih kesempatan, namun kita sering juga menyia-nyiakannya. Begitu ya. Padahal kalau ditanya punya masalah enggak? Banyak Ustaz, gitu ya. Sudah tahu punya masalah, tapi malas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberikan solusi dari segala permasalahan yang kita hadapi. Begitu ya. Ini pada punya masalah enggak jamaah? Iya, kelihatan kok dari wajah-wajah. Wajah-wajah bermasalah semua. Kalau kita itu sadar bahwa kita banyak masalah, loh kenapa tidak banyak meminta kepada Allah? Ya, kita kan mohon maaf para jamaah, ya sering terlalu pede kepada kemampuan diri sendiri. Gampang itu. Tanpa pernah melibatkan Allah. Tanpa pernah melibatkan Allah. Ini aib ya bagi seorang muslim. Ya sehebat apapun ikhtiar yang dilakukan, tetap saja iringan doa harus selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah. Gak ada yang susah dari berdoa para jamaah. Gratis berdoa itu. Dan kita sering dikasih kesempatan untuk berdoa. Turunnya hujan itu kan waktu berdoa. Nah, kita kan sering menyia-nyiakannya. Turun hujan malah diolok-olok. Hujan lagi gitu ya. Disangkanya hujan itu bikin apes, disangkanya hujan itu bikin bangkrut. Dia lupa bahwa kalau 1 jam hujan berarti ada kesempatan sekitar 1 jam untuk kita mendapatkan ijabah doa. Ya, coba kalau kita sedang jualan tiba-tiba turun hujan, apa yang refleks keluar dari lisan kita? Apa para jamaah? Kan? Sepi. Sepi ini. Apes ini hari ini. Pelanggan gak pada datang ini, orang malas keluar rumah, begitu kan? Selalu ke situ. Ya padahal kita udah ngaji bertahun-tahun, begitu kan? Kenapa tidak ambil sisi baiknya? Masya Allah, Allah mengingatkan saya untuk banyak berdoa. Sudah masuk ke dalam toko kita, dalam warung kita, angkat tangan. Ya, ambil air wudhu lebih baik. Kemudian kalau pas waktu duha, sholat duha, angkat tangan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan, banyak sekali kesempatan ya setiap hari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun tadi ya sering kita menyia-nyiakannya. Termasuk hari Arafah. Coba berapa doa di hari Arafah yang kita baca? Bandingkan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Kalau antum punya 100 permasalahan, doanya cuma 5. Doanya cuma 5. Berarti kurang ini. Masalah kita lebih banyak. Maka mintanya pun harus lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian itu hari Arafah. Yaumun Naharnya juga demikian. Ya, ada sunnah-sunnah yang mengiringi Yaumun Nahar. Ya, salat sunnah Idul Adha-nya. Sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib. Baik, para jamaah. Kemudian
Idul Kurban, ya, mengalirkan darah binatang, udhiyah atau bernahar, ini juga dilakukan oleh kaum muslimin rata-rata di hari pertama, ya, dari hari raya Idul Adha. Selesai dari mengerjakan ibadah sholat, biasanya langsung pada menyembelih. Baik, para jamaah, ini juga hari raya. Kemudian 3 hari berikutnya, 1 hari sudah kita lewati, sekarang kita masuk di malam ke-12-nya. Tersisa nanti ya 2 hari ke depan, para jamaah yang dirahmati Allah. Semua itu adalah Iduna Ahlul Islam, hari raya kita sebagai umat Islam. Berarti totalnya 5 ini kalau digabungkan. Baik, para jamaah, Yaum Arafah, kemudian Idul Adha-nya, Yaumun Nahar, kemudian Ayyamut Tasyrik. Dari sini kita memahami bahwasannya Idul Adha itu sejatinya perayaannya harusnya lebih meriah dan lebih semarak, begitu ya. Bayangkan Lebaran 1 hari dengan Lebaran ya setidak-tidaknya 4 hari, kira-kira senang mana Pak? Ya senang yang 4 hari. Kenapa? Berbahagianya itu lebih lama, begitu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, fenomena di masyarakat kita antara Idul Fitri dengan Idul Adha, kira-kira mana yang lebih dirayakan, lebih semarak dan lebih meriah perayaannya? Yang mana? Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Fitri, begitu kan? Wong tanggal 10 Syawal saja ketemu teman, kita belum Lebaran, padahal sudah 10 Syawal, begitu ya. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika ditanyakan kepada para ulama, sebetulnya Lebaran Idul Fitri itu berapa hari? Dijawab oleh para ulama, Lebaran Idul Fitri itu ya 1 hari saja, 1 Syawal, begitu kan? 1 Syawal. Walaupun para jamaah yang dirahmati Allah menampakkan kegembiraannya bisa lebih dari 1 hari. Nah, kalau Idul Fitri yang hari rayanya cuma 1 hari, orang bisa meriah, semarak, ya, merayakannya. Maka bagaimana kalau kemudian Lebarannya 4 hari, ditambah Arafahnya, tanggal 10, 11, 12, 13, kata Nabi, Iduna Ahlul Islam. Seharusnya para jamaah lebih meriah lagi, lebih semarak lagi. Tapi sangat disayangkan, tidak semua orang memahami ini. Tidak semua orang, tidak semua kaum muslimin di negeri ini memahami permasalahan seperti ini. Kami alhamdulillah pernah hidup dengan orang Arab, para jamaah. Mereka itu kalau Idul Adha, luar biasa, semarak sekali. Tapi kalau Idul Fitri kayak hari-hari biasa. Ada kegembiraan, ada perayaan, ada kemeriahan, namun tidak semeriah, tidak sesemarak di hari raya Idul Adha. Begitu. Bahkan di sebagian markas tempat belajar, kalau di kita pesantren begitu ya, itu habis sholat Idul Fitri, sarapan sebentar, langsung ke majelis lagi, ke halaqah lagi, belajar lagi. Layaknya hari-hari biasa. Sebentar saja mereka merayakannya, ya sehari itu saja. Baik, para jamaah. Tapi kalau Idul Adha, Masya Allah. Kalau Idul Adha, kita nyembelih saja 4 hari itu berturut-turut. Dulu di tempat kami belajar, kita sekali nyembelih itu 90 ekor sapi. Kalau kambing, ya bisa 300 sampai 400. Antum bayangin, ya. 90 ekor. Berarti 1 hari harus selesai nyembelih berapa? 90 ekor dibagi 4, sekitar 22 begitu ya, atau 23 ekor harus diselesaikan dalam 1 hari. Ya, betul-betul meriah. Ya, betul-betul meriah. Dan mereka ini karena sudah terbiasa begitu ya. Itu simpel saja para jemaah. Urusan nyembelih itu Masya Allah. Pernah lihat di postingan ada orang Palestina atau orang mana nyembelih sapi 1 orang Pak, dipegang kepalanya, kemudian roboh,
langsung disembelih satu orang. Kalau kita satu sapi bisa satu RT gitu. Terjun semua. Oh, di Arab luar biasa para jamaah urusan nyembelih itu. Kalau kambing domba itu yang nyembelih siapa kalau di sana? Ibu-ibu di dapur sendirian saja. Ibu-ibu, Pak. Ya. Jadi antum di sini kalau ada yang belum berani nyembelih, terlalu gitu. Ya. Di sana itu ibu-ibu aja. Kalau urusan kambing itu bukan urusan bapak-bapak. Urusan ibu-ibu di dapur sendirian aja dia. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Kita pernah nyembelih kambing 7 orang. Maksudnya terjun 7 orang. Yang satu pegang kakinya 2 orang, gitu ya. Yang kaki satu lagi 2 orang lagi. Ada yang pegang kepalanya. Ya, dilewatin sama ibu-ibu orang Baduy sama anak-anaknya. Ketawa semua mereka. Kita diketawain kan bertanya-tanya begitu. Kita samperin anak, kenapa kalian ketawa? Lucu katanya orang Indonesia. Ya. Kambing satu saja 7 orang terjun gitu ya. Kami kalau nyembelih kambing, ibu kami aja di dapur sendirian. Nah begitu para jamaah. Jadi 23 ekor itu sehari dan selesai itu. Nanti hari berikutnya begitu lagi. Terus ya mereka ini tidak seperti kita, Pak. Ya, tidak seperti kita itu maksudnya apa? Di sana itu apa ini? Daleman sapi itu brodot. Orang sini nyebutnya apa? Jeroan. Yang handuk yang biasa dipakai soto Makassar itu. Sama ini apa? Usus itu dibuang. Mereka gali lubang besar di tengah padang pasir. Nah, mereka buang ke situ. Saya berpikir nih kalau ada orang Makassar selesai ini. Tapi para aja dibuang. Jadi yang diambil itu jantung, limpa, hati. Jantung, limpa sama hati. Itu saja yang diambil. Antum tahu buntut sapi dibuang. Oh, kalau di kita jadi sop buntut gitu. Nah, ada teman kita minta buntut itu. Karena buntut sapi kalau 90 ekor dibuang. Luar biasa kan? Ada teman kita yang minta 2 apa 3 gitu. Mereka kan bertanya, "Buat apa kalian ini buntut?" Pokoknya mau dimasak gitu. Nah, suatu ketika sudah matang sopnya, diundang nih orang Arab. "Ini daging apa kok enak banget?" Gitu. Belum tahu mereka gitu ya. Terus kita bilang, ini danab, ya. Ini ekor sapi. Kaget mereka. Wih, ternyata enak rasanya. Tahun depannya, Pak, ketika kita minta, nggak mau mereka. Oh, kami sudah tahu ini enak rasanya. Begitu para jamaah. Nah, ini Masya Allah. Jadi, luar biasa, meriah, dan istimewa sekali namanya Idul Adha. Nah, di kita kan tidak. Cenderung yang lebih meriah itu adalah Idul Fitri. Coba Idul Adha para jamaah bandingkan sholat Idul Adha dengan sholat Idul Fitri. Banyak mana? Lebih banyak sholat Idul Fitri, begitu ya? Di sini di mana sholat? Di masjid sini ada sholat? Ada. Bisa bedakan Idul Fitri dengan Idul Adha? Idul Fitri berapa shaf? Penuh. Kalau Idul Adha penuh juga. Lebih ramai. Oh, berarti antum sudah pada paham di sini. Baik. Ini kita bicara di tempat lain, begitu ya. Nah, sini insya Allah kondusif. Orangnya sudah paham sunnah, insya Allah. Nah, di tempat lain para jamaah, Idul Adha itu lebih sedikit. Nah, sebagian Allahu a'lam, saya pernah mendengar sebagian orang memahami bahwasannya Idul Adha itu katanya lebarannya untuk orang yang sudah haji. Begitu. Namanya lebaran haji kan begitu ya. Ada istilah lebaran haji. Kalau kita ini belum ke tanah suci, kita belum pernah haji. Jadi mereka itu seperti sungkan, ya, seperti berah. Itu kan orang-orang sudah berhaji, kita belum berhaji, akhirnya mereka nggak ke lapang. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW tadi mengatakan, ya, hari-hari tersebut adalah iduna ahlal isra.
itu hari rayanya kaum muslimin. Siapapun mereka, muslimin muslimat, tua ataukah muda, laki-laki ataukah perempuan, semuanya dianjurkan datang ke lapang untuk salat Idul Adha. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Nah, di sini para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa pelajaran dari hadis yang mulia ini. Nabi menyebut 3 hari setelah Idul Adha disebut dengan hari tasyrik. Tasyrik itu dari kata syarraqa yusyarriku tasyriqan. Syarraqatis syams. Ya, syaraqatis syam. Kalau dikatakan kalimat tadi syaraqatis syam maknanya adalah matahari terbit. Ya, makanya di jam-jam masjid suka ada itu waktu terbit, ya, waktu syuruk, ya. Nah, itu tasyrik diambil dari kata itu. Kalau kemudian dikatakan syarraqa syai', ya, lisyamsi, syarraqa syai' lisyamsi, maksudnya apa? Menjemur sesuatu di bawah teriknya matahari. Nah, dari kalimat inilah diambil istilah tasyrik. Jadi penyebutan tasyrik ini para jamaah merujuk kepada kehidupan umat muslim pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka itu menjemur daging-daging kurban mereka di bawah teriknya matahari. Dulu belum ada freezer, ya kan? Zaman Nabi ada nggak freezer? Tidak pernah ada ceritanya gitu. Nabi beli freezer di pasar gitu, nggak ada, gitu ya. Baik, para jamaah, saat itu belum ada freezer seperti saat ini, gitu ya. Maka cara mereka mengawetkan daging itu dengan didendeng. Apa dendeng namanya? Didendeng. Dijemur di bawah terik matahari supaya lebih awet. Baik, para jamaah, orang-orang tua kita zaman dulu, ya, di kampung-kampung, mereka kalau menggoreng sesuatu itu nggak pakai minyak, biasanya pakai gajih domba. Tahu gajih domba Pak? Apa? Lemak kambing itu. Lemak kambing disimpan di atas tungku. Di atas tungku. Dulu kan belum ada minyak tanah, belum ada gas. Mereka pakai kayu bakar. Itu disimpan di atas, dikeringkan. Jadi setiap kali mereka mau menggoreng sesuatu, itu dipotong sedikit, nanti dikewajanin jadi minyak. Begitu para jamaah, orang-orang apalagi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengawetkan daging itu dengan cara begitu, ya, dijemur di bawah teriknya matahari. Baik para jamaah, sehingga disebutlah hari-hari tersebut, ya, hari tasyrik. Ya, alhamdulillah di masa kita saat ini, ya, bahkan mungkin gitu ya, daging tahun lalu saja masih bisa ada di freezer, ya kan? Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak baik, ya, menyimpan daging lebih dari 6 bulan. Jadi ini mohon diperhatikan, ya, supaya makanan itu tidak berbahaya bagi kesehatan kita. Anjurannya para pakar kesehatan, kalau kita nyimpan daging di freezer jangan lebih dari 6 bulan. Jangan lebih dari 6 bulan. Alhamdulillah Ustaz, seminggu saja sudah habis kok. Barangkali stok antum banyak begitu ya. Ya, dapat kupon dari masjid ini, dapat kupon dari masjid itu. Masya Allah, sampai numpuk 10 kilo di rumah gitu ya. Belum tulang belulangnya begitu ya. Baik para jamaah. Nah, itu jangan sampai lewat dari 6 bulan. Usahakan, ya, selesai habis, ya, 6 bulan paling lama. 6 bulan paling lama. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tentang makna daripada tasyrik. Sehingga 3 hari tersebut, ya, disebut dengan ayyamu at-tasyrik. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di sini tentang hari tasyrik.
Inna hadhil ayyam ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Nabi menyebutkan 3 ya. Bahwasanya hari-hari ini yang dimaksud adalah hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari-hari di mana kita menyantap makanan dan kita menikmati minuman, dan hari-hari di mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, apa yang bisa kita ambil dari kalimat ini? Bahwa hari-hari ini adalah hari-hari makan dan minum. Berarti hari tersebut hari apa, Pak? Hari yang kita dilarang untuk berpuasa. Hari yang kita dilarang untuk berpuasa. Ya, ada yang puasa hari ini? Enggak boleh, gitu ya. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu haram berpuasa. Demikian pula hari-hari tasyrik, termasuk hari yang diharamkan untuk berpuasa di dalamnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis masih dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, terdapat di Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abdullah bi Hudzafah, bahwasanya Abdullah bin Hudzafah yadufu fi Mina. Nabi mengutus Abdullah bin Hudzafah untuk berkeliling di Mina. Alla tasumu hadhil ayyam fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Dan beliau diperintah oleh Nabi untuk menyampaikan kepada orang-orang, ya, bahwasannya janganlah kalian berpuasa pada hari-hari ini. Yang dimaksud adalah hari-hari tasyrik. Kenapa? Karena sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari untuk makan, hari-hari untuk minum, dan hari-hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, ada pelajaran ya di dalam kalimat ini. Nabi jelas ya melarang kita untuk puasa di hari tasyrik. Ya, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini hari kita menikmati makanan, menikmati minuman. Kemudian di penghujung hadis Nabi menyebutkan juga ini hari untuk kita berzikir kepada Allah. Perhatikan di sini. Di sini mengandung pelajaran para jamaah yang dirahmati Allah. Pertama, bahwa di hari-hari seperti ini adalah hari-hari ayyam idhar al-farah was surur. Ini adalah hari-hari di mana kita menampakkan kegembiraan, menampakkan kebahagiaan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah kepada kita. Begitu. Ciri-ciri orang itu sehat apa, Pak? Di antaranya. Ciri orang sehat, ciri orang enjoy hidupnya apa di antaranya? Pada sehat nggak ini? Ciri orang sehat apa di antaranya? Bahagia. Jadi kalau sakit nggak bahagia gitu. Baik. Di antara ciri kita sehat apa? Enak makan. Iya tidak? Iya nggak, Pak? Coba antum bandingkan makan di kala sehat dengan makan saat kita sedang sakit. Enak mana, ikhwan? Enak ketika sehat. Ya tidak? Masya Allah, para jamaah dirahmati Allah. Itu ciri orang sehat, enak makan. Ya. Dan makan itu mengeluarkan enzim kebahagiaan. Bahagia orang makan itu. Ya kan? Ini sekarang aja makan malam belum gitu ya, tapi sudah terbayang-bayang. Nasi goreng, capcay, begitu. Pokoknya habis taklim mau makan, mau mampir di warung si fulan. Dan begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ciri orang sehat, dia senang makan. Enak makan. Karena orang yang sakit biasanya tidak menikmati makanan. Disodorin makanan seenak apapun, orang sakit biasanya nggak doyan. Oh gimana, mulutnya pahit semua. Makanan rasanya jadi pahit semua, sedang sakit. Nah, hari-hari ini adalah hari di mana kita makan dan minum. Berarti kita menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan kita dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi mengingatkan, ini urusan makan, urusan minum tetap harus dibarengi dengan zikrullah. Apa zikrullah? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam kegiatan makan, dalam kegiatan minum harus ada zikrullah. Sebelum makan kita baca doa, ya, sebelum minum kita baca doa, selesai dari makan dan minum kita pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga di antara makna zikir dalam urusan makan dan minum dengan cakupan makna zikir yang luas, di sini menunjukkan bahwasannya urusan makan dan minum tetap harus dengan kesadaran dan mawas diri terhadap batasan-batasan Allah, batasan-batasan syariat. Emang makanan minuman itu ada batasannya? Ada batasannya enggak, Pak? Ada. Ada batasan-batasan syariat dalam urusan makan dan minum. Pertama, makanan itu harus halal dan thayyib. Jelas itu ya. Kemudian para jamaah rahmati Allah, kita sudah perhatian kepada kehalalannya, kita sudah perhatian kepada urusan thayyibnya, maka juga ada batasan lain. Apa di antaranya? Adamul israf. Adamul israf itu tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, namun perhatikan kata Allah, janganlah kalian berlebih-lebihan. Jangan mentang-mentang sedang panen daging-dagingan, gitu ya, kemudian dihantam terus, gitu ya. Misalkan sarapannya coto Makassar, gitu ya, nanti makan siang apa? Sop konro, ya, kemudian makan malamnya sop saudara, gitu ya. Nanti besoknya apa lagi? Sarapannya rawon. Berikutnya ya bakar iga bakar. Ya. Berikutnya lagi apa? Sop kepala sapi. Ya. Insya Allah itu Pak hari ketiga atau hari keempat ya masuk IGD. Nah, ini israf. Hati-hati para jemaah. Harus berimbang. Jangan mentang-mentang mumpung banyak daging. Enggak. Tetap harus berimbang. Wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan, ya. Sudah makanannya daging-dagingan semua, selesai makan tidur. Selesai sudah para jamaah. Ya kan? Tidak ada gerak, nggak ada olahraga. Nah, ini berbahaya. Berbahaya. Maka tetap dalam keadaan mawas diri. Jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam urusan makan dan urusan minum. Baik. Kemudian juga para ulama menjelaskan, wa fil hadis isyarah ilal isti'anat bil akli wasyurbi ala dzikrillah ta'ala. Di dalam hadis tersebut ada isyarat ya supaya kita itu menjadikan kegiatan makan dan minum itu sebagai penopang untuk kita maksimal di dalam berzikir kepada Allah. Begitu Pak. Jadi seharusnya setelah makan itu kita semangat berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang terjadi apa para jamaah? Biasanya selesai makan apa yang terjadi? Ngantuk. Begitu kan? Jadi kita ini habis makan tuh bukan berenergi, tapi justru malah bikin ngantuk, bikin loyo. Ini sebetulnya yang masalah apanya nih? Siapa yang dikambing hitamkan ini? Makanan kah? Nah, sebagian orang kan bilang begitu, Ustaz, ikan emas sama sayur kangkung tambah sambal, itu obat tidur, begitu. Jadi orang sering bilang kangkung itu bikin ngantuk. Barakallahu fikum para jamaah. Tentu ini harus digali ya. Kenapa di kita ini kalau selesai makan kok bukan berenergi, malah ngantuk. Nah, ini harus digali. Ada apa ini sebetulnya? Karena
seharusnya sehabis makan itu kita berenergi. Yang tadinya loyo jadi semangat, yang tadinya malas jadi semangat, kan begitu. Bukan sebaliknya. Ya, yang tadinya semangat gara-gara habis makan kemudian jadi malas. Barakallahu fikum. Lihat di sini penjelasan para ulama. Kegiatan makan, kegiatan minum itu harus menjadi penopang bagi kita untuk memaksimalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min syukrin ni'am. Dan ini bagian daripada syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari-hari tasyrik juga adalah hari-hari di mana kita menyembelih binatang kurban. Jadi kesempatan untuk menyembelih binatang kurban itu mulai dari tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan terakhir tanggal 13. Tanggal 13-nya sampai mana ini? Sampai waktu mana? Sampai waktu maghrib. Jadi menjelang maghrib. Kalau antum punya rezekinya, misalkan tanggal 13 Zulhijjah, punya rezekinya tanggal 13 Zulhijjah, pas selesai asar antum menyembelih kambing, masih boleh? Masih boleh. Selama belum maghrib di penghujung hari tasyrik, masih dibolehkan untuk menyembelih kurban. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Ya, seluruh hari tasyrik adalah hari-hari di mana kita boleh menyembelih hewan kurban. Tapi di kita rata-rata diselesaikan hari pertama, ya kan? Kenapa? Karena biasanya tidak banyak-banyak kan begitu. Di sini berapa sapi? Berapa? 11. Benar 11? Selesai kemarin. Sampai jam berapa? Sampai habis zuhur. 11 ekor. Kambingnya 8. Masya Allah. Ini algojo semua berarti. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, rata-rata di kita dihabiskan di tanggal 10 Zulhijjah. Mungkin kalau di sini nyembelihnya 100 ekor, bisa jadi 4 hari kita kerja terus kan. Nah, di kita ini rata-rata selesai di tanggal 10-nya. Ya. Jarang sepertinya yang nyembelih itu sampai tanggal 13, ya. Masih ada yang nyembelih ini? Hari tadi nyembelih enggak? Tidak. Besok masih ada? Enggak ada lagi. Nah, itu kan. Jadi di kita ini biasanya tanggal 10 saja selesai, ya. Nah, sebetulnya tanggal-tanggal 11, 12, 13 itu hari-hari di mana kita juga masih boleh untuk menyembelih kurban. Barangkali di antara antum nanti ada yang dapat rezeki nomplok begitu, dapat durian runtuh kata orang, ya. Nah, misalkan dapat duitnya, dapat rezekinya di tanggal 13 selama belum maghrib, maka masih bisa nyembelih. Ustaz gimana? Saya kemarin potong-potong kuku, enggak masalah. Ya, itu larangan potong kuku, potong rambut, ya, rambut-rambutan di tubuh kita itu bagi yang sudah merencanakan dari awal, ya. Kalau orang misalkan enggak kebayang Ustaz saya bisa kurban, ya, maka ya dia tidak terkena larangan itu. Tapi ketika misalkan di hari tasyrik ternyata justru dapat rezeki, maka saat itu juga boleh kita membeli hewan kurbannya kemudian disembelih di hari itu. Walaupun kita sebelumnya misalkan pernah potong kuku, pernah ya cukur bulu kemaluan, tidak ada masalah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang zikrullah para jamaah yang dirahmati Allah, ini para ulama menjelaskan banyak sekali zikir-zikir yang sangat dianjurkan di ayyamut tasyrik. Pertama jelas ya takbiran. Bahkan takbiran itu dimulai dari Yaum Arafah. Mulai dari tanggal 9. Jadi di sini meriahnya para jamaah. Takbiran Idul Adha itu dari tanggal 9 mulainya. Ya ba'dal fajr, ya di tanggal 9 itu sudah mulai
bisa untuk takbiran. Ya, kemudian tanggal 10-nya, 11, 12, nanti akhirnya adalah tanggal 13 menjelang maghrib. Itu hari terakhir untuk takbiran. Takbir secara mutlak, ya takbir secara mutlak, ya ataupun takbir secara muqayyad. Kemudian yang dimaksud zikir, udah masuk ini? Yang dimaksud zikir juga adalah di saat kita mengalirkan darah binatang. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, ini juga zikir. Kemudian para jamaah dirahmati Allah, yang dimaksud zikir diantaranya juga adalah doa-doa yang kita panjatkan di hari Arafah, di tanggal 10, kemudian di hari-hari tasyrik. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, ini juga bagian daripada zikrullah yang masuk dalam hadis tersebut. Dan zikir-zikir secara umum sangat-sangat dianjurkan. Termasuk sebagian para ulama menganjurkan di hari-hari tasyrik seperti ini kita memperbanyak membaca doa, orang bilang doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah fid dunya itu yang paling besarnya adalah ilmu nafi wal amalus saleh. Ini hasanah di dunia. Sedangkan hasanah di kehidupan akhirat adalah di saat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga tertinggi di sisi Allah, kemudian melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Nah, ini yang selayaknya banyak dibaca di hari-hari seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua di atas keistiqomahan sehingga kita bisa mendapatkan lebaran-lebaran di tahun-tahun berikutnya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sudah masuk waktu ya. Sebentar sekali ya. Berapa menit ya? Ya, ini ciri akhir zaman. Yataqarab az-zaman. Ya, waktu itu terasa berdekatan, terasa singkat. Maghrib ke Isya ini singkat banget para jamaah yang dirahmati Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nanti insyaallah ngajinya pakai kitab ya. Jangan tematik terus begini. Ya, insyaallah. Ini sudah selesai Idul Adha. Nanti kita pilihkan kitab ya insyaallah. Supaya kajiannya berlanjut, jadi tidak siap. Nanti kita ini kan ya, kita carikan bahas kitab apa. Demikian para jamaah, karena sudah masuk waktu, kita cukupkan sampai di sini. Ini sekedar murajaah saja. Semoga apa yang dibahas mengingatkan kita kembali tentang bagaimana kita mengisi dan bersikap terhadap hari-hari tasyrik seperti ini. Kesempatannya masih ada, ya. Insyaallah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita tidak terlewatkan dari waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan seperti saat ini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.